Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, selamat datang di Hikayah Channel. Video kali ini kita akan membahas kisah-kisah teladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sosok yang akan kita bahas adalah Anas bin Malik, sahabat yang diberikan keberkahan umur panjang. Kisah yang sangat menarik dan penting ini tidak boleh Anda lewatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Anas bin Malik dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mulai mengabdi sebagai khadim Nabi sejak usia sangat muda setelah ibunya Ummu Sulaim menyerahkannya kepada Rasulullah. Pada waktu itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang memberikan hadiah kepada Nabi. Di situ Ummu Sulaim ingin memberikan sesuatu kepada Nabi sebagai bentuk persembahan, namun Ummu Sulaim tidak memiliki sesuatu kecuali anak yang dia miliki. Maka beliau memberikan Anas bin Malik untuk berkhidmat dan mengabdi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Anas bin Malik mengabdi kepada Rasulullah sebagai pelayan untuk membantu menyiapkan segala hal yang dibutuhkan Nabi. Sebagai khadim, Anas tidak hanya melayani keperluan sehari-hari Nabi, tetapi juga mendapatkan pendidikan spiritual langsung darinya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas dengan doa yang sangat khusus, yakni memohon agar Allah memperbanyak harta dan anak cucunya, memperpanjang umurnya, dan memasukkannya ke surga. Doa Rasulullah terbukti dalam kehidupan Anas. Hartanya melimpah ruah dengan kebun yang berbuah lebih dari 1 kali setahun, sebuah keajaiban di zamannya saat itu. Anas juga dikaruniai banyak keturunan, mencapai lebih dari 100 orang anak dan cucu sepanjang hidupnya. Anas bin Malik tidak hanya dikenang karena kekayaan atau umur panjangnya, tetapi lebih penting lagi sebagai sumber hadis yang paling kredibel. Ia meriwayatkan lebih dari 1000 hadis, sering menekankan keakuratan apa yang disampaikan dengan mengutip langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peristiwa menarik, Anas, Umar bin Abdul Aziz dan ulama yang lain sedang melakukan pengamatan hilal untuk menentukan awal Ramadan. Pada saat itu terdapat seorang pemuda bernama Iyas bin Muawiyah al-Muzani. Pemuda ini merupakan pemuda yang cerdas dan merupakan salah satu murid dari Anas bin Malik. Kecerdasan Iyas ini terbukti ketika beliau ditanya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berkatalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apakah kota Basrah tidak memiliki orang selainmu untuk diangkat menjadi seorang hakim? Anda itu terlalu muda sekali. Berapa umurmu? Iyas pun berkata, Umurku sama dengan umur Usamah bin Zaid ketika memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat sahabat Abu Bakar dan Umar. Umurku juga sama dengan Attab bin Husain ketika diangkat Rasulullah menjadi gubernur Mekah. Umar bin Abdul Aziz yang mendengar jawaban ia sontak kaget. Berkatalah Umar bin Abdul Aziz, jadi kamu ingin tetap menjadi hakim? Iyas pun menjawab, kalau keutamaan itu didasarkan pada umur, maka Anda tidak berhak menjadi khalifah karena masih banyak orang-orang tua yang lebih berhak. Mendengar jawab cerdas itu, sontak Umar bin Abdul Aziz terkagum-kagum dengan jawaban cerdasnya. Ketika penetapan hilal, Anas bin Malik dan Umar bin Abdul Aziz menatap langit untuk melihat hilal secara langsung. Tiba-tiba Anas bin Malik berkata melihat hilal di langit. Hal ini menandakan sudah masuk waktu Ramadan, namun pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz dan Iyas bin Muawiyah yang ada di tempat yang sama tidak melihat hilal sama sekali. Iyas yang melihat Umar bin Abdul Aziz merasa nggak enak untuk memberitahukan kepada gurunya, meminta izin untuk mengambil pinset. Lalu beliau mengecek mata Anas bin Malik. Ternyata di dalam mata Anas bin Malik ada bulu alis mata yang menghalangi mata, sehingga beliau menganggap itu sebagai hilal. Iyas pun izin untuk mengambil bulu alis tersebut secara perlahan-lahan. Iyas pun bertanya kepada Anas bin Malik, wahai sahabat Rasulullah, apakah Anda sekarang melihat hilal? Anas bin Malik menjawab, saya tidak melihat hilal tersebut. Hal ini menunjukkan pembelajaran adab Iyas bin Muawiyah terhadap gurunya. Anas bin Malik dikenal sebagai pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sering disebut sebagai bayang-bayang Rasulullah. Ia selalu mengikuti kemanapun Rasulullah berjalan, duduk atau berdiri. Berbeda dengan Abdullah bin Umar yang sering mendapat tugas-tugas tertentu, Anas bin Malik sepenuhnya mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya, Anas bin Malik selalu sangat berhati-hati ketika meriwayatkan hadis. Seringkali
menambahkan frasa atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk memastikan keakuratan dari apa yang ia sampaikan. Ketelitian ini bukan tanpa alasan. Ana sangat takut akan ancaman Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Anas bin Malik sangat menghargai setiap hadis dan bahkan tidak mau menukarnya dengan apapun. Sebagai contoh, ia meriwayatkan hadis tentang seorang badui yang bertanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat akan tiba? Nabi menjawab dengan bertanya apa yang telah disiapkan oleh orang tersebut untuk menghadapinya. Badui tersebut menjawab bahwa ia tidak memiliki apa-apa kecuali cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW kemudian bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Anas bin Malik menambahkan komentar pribadinya pada hadis ini, mengungkapkan betapa ia menghargai hadis tersebut dan bahwa meskipun amalannya tidak sebanding dengan amalan Abu Bakar, Umar, atau Rasulullah SAW, cintanya kepada mereka memberikan harapan bahwa ia akan bersama mereka di surga. Ini menggambarkan prinsip bahwa cinta kepada orang-orang salih dapat menjadi jalan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Dengan cara ini, Anas bin Malik tidak hanya memberikan pelajaran tentang pentingnya ketelitian dalam meriwayatkan hadis, tetapi juga tentang bagaimana cinta dan kekaguman terhadap karakter-karakter salih bisa membawa seseorang lebih dekat kepada kedudukan mereka di surga, meskipun amalan mereka berbeda. Anas bin Malik yang memiliki umur yang panjang menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam kehidupannya. Ia adalah pelajar yang sangat berdedikasi dalam agama, belajar tidak hanya dari ibunya, Ummu Sulaim, tetapi juga dari bapak tirinya. Pada saat Rasulullah SAW hijrah, Ummu Sulaim yang masih janda muda telah menarik perhatian banyak laki-laki di Madinah, termasuk seorang laki-laki bernama Abu Talha dari kalangan penduduk setempat yang kemudian melamar Ummu Sulaim. Saat dilamar oleh Abu Talha, Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Talha, engkau adalah lelaki yang tidak dapat ditolak karena ketampananmu, kekayaanmu, dan nasab muliamu. Aku tidak memiliki alasan untuk menolakmu. Tetapi sayang, aku adalah seorang muslimah dan engkau masih seorang musyrik yang menyembah berhala. Seandainya engkau masuk Islam, maka cukuplah keislamanmu itu sebagai mahar untukku. Aku tidak akan meminta yang lain. Si Abu Talha setelah berulang kali memikirkan dan mempelajari tentang Islam, akhirnya memantapkan diri untuk masuk Islam dan kemudian menikahi Ummu Sulaim. Kisah pernikahan mereka sungguh romantis. Setelah menikah, Abu Talha dan Ummu Sulaim dikaruniai seorang anak yang merupakan adik dari Anas. Anak tersebut masih kecil ketika ia sakit. Pada saat itu, Abu Talha memiliki urusan perdagangan di kota lain. Ummu Sulaim menguatkan hati Abu Talha dengan mengatakan, pergilah karena Allah dan titipkanlah anakmu kepada Allah, karena Allah lebih mampu menjaganya daripada kita. Dengan tenang, Abu Talha berangkat mengurus urusannya. Namun ketika Abu Talha masih dalam perjalanan pulang, anak tersebut meninggal dunia. Ummu Sulaim kemudian memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Ia memandikan anak itu, mengenakannya pakaian bersih, dan menempatkannya di tempat tidurnya seolah-olah sedang tidur, menghias rumah dan mengharumkannya. Ummu Sulaim juga memasak makanan terbaik dan mandi serta berdandan untuk suaminya. Ketika Abu Talha pulang, Ummu Sulaim menyambutnya, dan ketika ditanya tentang anak mereka, ia menjawab bahwa anak mereka sudah lebih tenang dari sebelumnya. Setelah makan, Ummu Sulaim yang telah berdandan cantik dan Abu Talha berhubungan suami istri. Setelah itu, Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku, bagaimana menurutmu jika seseorang menitipkan barang pada orang lain sampai batas waktu tertentu, lalu ketika waktunya tiba pemilik ingin mengambil kembali barang itu, apakah yang dititipi boleh keberatan? Abu Talha menjawab bahwa tidak boleh keberatan karena barang itu adalah milik pemiliknya. Ummu Sulaim kemudian menjelaskan bahwa anak kita adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita, dan kini pemiliknya telah mengambil kembali apa yang dititipkan kepada kita. Keesokan harinya, setelah anak tersebut dimakamkan, Rasulullah mendoakan Ummu Sulaim dan Abu Talha. Abu Talha mengungkapkan kekecewaannya kepada Nabi SAW karena tidak diberitahu lebih awal tentang kematian anak mereka. Rasulullah bertanya dengan tersenyum, apakah semalam kalian berhubungan sebagai suami istri? Abu Talha menjawab iya, dan Rasulullah berdoa agar Allah mengaruniakan mereka anak pengganti yang lebih baik. Anak yang lahir kemudian dari Abu Talha tumbuh menjadi orang yang bertakwa, mulia, dan generasi
generasi selanjutnya menjadi penghafal Quran. Ini adalah bukti dari keberkahan doa Nabi SAW dan keutamaan wanita syalih seperti Ummu Sulaim. Anas selama hidupnya sering menghadapi berbagai urusan dan persoalan. Anas bin Malik wafat pada masa Daulah Bani Umayyah di masa Umar bin Abdul Aziz, meninggalkan harta yang banyak dan keturunan yang baik-baik. Hal ini karena pendidikan yang beliau dapat serta karena dititipkannya beliau kepada orang yang tepat. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan selalu diberkahi kehidupannya. Amin.